Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengunci bootloader di Samsung Galaxy A32 Anda. Jika Anda ingin mengunci bootloader, Anda bisa melakukannya dengan cukup mudah. Pertama, pastikan di pengaturan Anda sudah terhubung ke Wi-Fi. Tanpa terhubung ke Wi-Fi, Anda sebenarnya tidak bisa melakukan apapun. Jadi mari kita masuk ke koneksi, lalu ke Wi-Fi, dan pastikan Anda sudah terhubung di sini. Sekarang mari kita masuk ke informasi perangkat lunak tentang ponsel. Klik pada nomor build sebanyak 7 kali. Anda bisa lihat dalam kasus saya ini sudah terbuka. Mode pengembang udah diaktifkan. Jadi saya bisa kembali gulir ke paling bawah dan lihat opsi pengembang. Dan sekarang saya seharusnya melihat OEM unlocking sudah aktif dan berwarna abu-abu. Itu berarti bootloader saya saat ini tidak terkunci dan saya ingin menguncinya. Jadi mari kita mulai. Setelah kita tahu semua itu, matikan ponsel kita dengan menekan dan menahan tombol power dan volume bawah. Lalu klik pada matikan daya. Klik lagi dan siapkan kabelnya. Pastikan kabelnya sudah terpasang ke komputer Anda. Anda tidak perlu menggunakan komputer. Anda hanya perlu menyiapkan kabel untuk dicolokkan ke ponsel Anda. Dan tidak perlu yang lain. Jadi kabel saya sudah terpasang ke komputer tapi belum ke ponsel. Kita akan segera mencolokkannya ke ponsel. Tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah di ponsel, lalu sambil menahannya, colokkan kabelnya. Anda seharusnya melihat layar biru. Jika tidak muncul setelah beberapa saat, kemudian sambil masih menahan volume atas dan volume bawah serta kabel sudah terpasang, mulai tahan juga tombol power. Sekarang tekan dan tahan tombol volume atas. Seharusnya akan masuk ke layar lain atau layarnya akan mati. Jika layar mati, lepaskan tombolnya. Sekarang ponsel akan menanyakan apakah Anda ingin mengunci bootloader. Jadi mari kita kunci. Untuk melakukannya, tekan tombol volume atas. Ingat bahwa ini akan menghapus semua data di ponsel Anda. Jadi sebaiknya lakukan pencadangan sebelumnya. Tapi jika Anda sudah pernah membuka kunci bootloader sebelumnya, kemungkinan besar Anda sudah tahu apa fungsinya. Dan juga saya lupa menyebutkan, sebaiknya hapus akun Google Anda sebelum memulai proses ini. Anda bisa melakukannya di pengaturan pada bagian akun dan cadangan, lalu kelola akun dan temukan akun Google Anda untuk menghapusnya. Karena jika tidak dilakukan, Anda akan diminta untuk masuk ke akun Google yang sebelumnya sudah masuk saat proses penyiapan ponsel. Dan itu hanya akan membuat prosesnya menjadi terlalu rumit. Jadi saya akan kembali kepada Anda dalam beberapa menit. Karena ponsel akan restart dan prosesnya cukup lama karena semua data telah direset dan nanti kita akan melihat semuanya. Oke, sekarang ponselnya sudah restart. Saya akan mengaturnya dengan sangat cepat, tapi jika Anda mau, Anda bisa mengaturnya secara penuh seperti biasa dengan semua data. Tapi saya akan mengaturnya dengan cepat saja. Saya bahkan tidak akan menghubungkan ke Wi-Fi, karena nggak terhubung ke Wi-Fi membuat proses pengaturan jauh lebih cepat. Jadi saya akan melewati itu dulu dan nanti baru menghubungkan ke Wi-Fi agar saya bisa masuk ke opsi pengembang. Karena kita masih perlu melakukan satu hal lagi sebelum kita selesai. Kamu bisa lihat proses pengaturannya tanpa Wi-Fi itu sangat cepat. Sekarang udah menanyakan tentang mode gelap dan saya bisa langsung klik selesai. Jadi, saya pribadi lebih suka mengaturnya dengan cepat, menonaktifkan OEM unlocking, lalu mereset ponsel lagi. Tapi seperti yang saya bilang, kamu juga bisa mengaturnya secara normal sesuai keinginanmu dan itu tidak masalah. Jadi mari kita hubungkan ke Wi-Fi, koneksi Wi-Fi, dan pilih jaringan. Sekarang masukkan kata sandi yang benar, lalu klik tombol sambungkan. Setelah itu, kembali ke informasi perangkat lunak tentang ponsel Anda, tekan nomor versi sebanyak 7 kali, dan kemudian kembali. Dan cari opsi pengembang sekarang. Ternyata opsi itu tidak muncul. Mari kita coba lagi. Jadi sebenarnya sudah aktif. Oke, ya, sekarang sudah muncul. Mari kita klik opsi pengembang, cari OEM unlocking dan nonaktifkan, lalu restart ponsel.
Tanpa melakukan semua itu, tekan dan tahan tombol power dan volume bawah, lalu restart. Tanpa melakukan semua itu, tanpa menonaktifkan OEM unlocking, kamu tidak memiliki fitur perlindungan perangkat seperti misalnya FRP. Maksud saya, FRP itu sangat tergantung pada model dan tergantung pada ponselnya. Di beberapa ponsel dengan OEM unlocking yang diaktifkan, saya masih bisa pada dasarnya memiliki FRP-nya. Jadi, jika saya mereset ponsel dengan akun Google, maka saya perlu memasukkan akun Google itu lagi saat proses penyiapan, kadang tidak. Jadi ada baiknya menonaktifkan OEM unlocking sehingga jika kamu kehilangan ponsel dan seseorang mendapatkannya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Sekarang pada dasarnya sudah selesai, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.